Hari ini aku mau review buku Youth karya Olivia Maskan atau Peachy Leaf. Buku ini penerbitnya dari Asoka Aksara X Lovable. Oke, kita langsung mulai aja ya review bukunya. Dari segi cover, depannya kayak gini. Ada gambar Peachy Leaf atau Olivia Maskan. Terus judulnya Youth, You dalam kurung TH. Terus spesial untuk kamu, anak muda yang ingin bangun jati diri, punya visi dan ambisi. Belakangnya kayak gini. Dan buku Youth ini ada cover barunya kayak gini. Aku taruh di sini nanti. Tapi aku lebih suka yang ini sih karena warnanya pink. Aku suka banget warna pink. Si Olivia Maskan ini juga suka pink. Jadi kayak Instagramnya gitu, temanya pink peach gitu. Jadi lucu buat aku. Pertama, buku ini membahas tentang EQ atau kecerdasan emosional. EQ adalah kemampuan seseorang untuk menilai dan mengontrol emosi dirinya dan orang di sekitarnya. Di buku ini juga kalian bisa isi template-template kayak gini. Ada banyak template yang bisa kalian isi sendiri. Nah, di buku ini juga aku tahu sites atau situs yang bisa untuk tes kepribadian diri aku. Dan menurut aku itu akurat. Di sini kalian bisa scan barcode-nya dan kalian akan langsung ditujukan ke halaman site-nya. Bagi aku sendiri, tes kepribadian itu membantu karena sebagian besar, hampir 90% itu emang menurut aku benar sama kayak aku. Buku ini adalah buku pertamanya Olivia Maskan. Jadi di dalamnya ini menjelaskan bagaimana ia dari awal nge-YouTube sampai sekarang. Diceritakan di sini juga, aku baca itu awal nge-YouTube si Olivia Maskan ini sering dibully sama temennya, sering diejek kayak wasabi gitu. Terus juga menceritakan bagaimana si Olivia Maskan ini gagal dan bagaimana ia bisa bangkit kembali. Si Peachy Leaf ini adalah seorang YouTuber, kalau kalian belum tahu. Aku udah subscribe dari lama, jadi aku udah tahu dari lama. Tapi dari konten-kontennya tersebut, aku pikir si Peachy Leaf ini cuma taunya belajar. Tapi ternyata ada juga bumbu-bumbu asmaranya. Di buku ini juga nggak cuma bacaan-bacaan aja, tapi ada gamenya seperti ini. Right or wrong game sama yes or no game. Jadi kalian bisa ngisi-ngisi ini. Jadi kalau misalkan kalian baca dan bosan, kalian bisa jadi nggak bosan lagi setelah ngisi ini gamenya. Di buku ini juga banyak banget ngasih tahu kalian tips-tips seperti tips memulai YouTube, tips jadi YouTuber pemula itu bagaimana. Terus ada tips jadi pede, tips untuk nggak demam sama panggung. Jadi buat kalian yang demam panggung, si Peachy Leaf ini memberitahukan tipsnya supaya nggak demam panggung di buku ini. Tips lainnya juga ada tips anti-toxic positivity atau cara menghindari toxic positivity. Ada juga yang tadi aku ceritakan bumbu-bumbu asmaranya, ada juga di sini membahas tips untuk move on dan tahap-tahapan seorang move on. Intinya di sini lengkap banget dari membahas EQ, terus perjalanannya dia, bagaimana dia bisa gagal bangkit, terus yang dibully itu, dan ada tips-tips yang tadi aku sebutin. Dan yang paling aku suka adalah di akhir buku ini ada banyak template yang bisa kalian isi.
Buku ini juga membahas bagaimana si Pichilif itu keluar dari zona nyaman. Tapi di sini lebih bukan keluar dari zona nyaman, tapi memperbesar zona nyamannya. Di sini ada 3 zona, yaitu zona nyaman, zona kinerja optimal, dan zona berbahaya. Zona nyaman itu seperti sering pegang HP lebih dari 5 jam per hari. Terus, rebahan itu juga termasuk di zona yang nyaman. Terus ada zona kinerja optimal seperti belajar dengan ekstra keras dan ikut dalam organisasi yang ada di sekolah ataupun kampus kalian. Yang terakhir dan yang paling besar adalah zona bahaya, yaitu di mana kalian sering nongkrong-nongkrong, nongki-nongki bareng teman kalian yang gaul-gaul gitu, terus pacaran juga, dan kabur dari kelas. Nah, yang paling aku suka banget dari buku ini adalah di bagian terakhir, yaitu mendesain hidupmu. Jadi di sini kita bisa menerapkan visi, misi, target, dan motivasi hidup. Nah, nggak hanya itu, kalau kalian masih bingung sama passion kalian bisa mencobanya di sini berdasarkan mencari passion berdasarkan hobi kalian. Tapi kalau aku sendiri di sini paling besar adalah skornya itu dari hobi aku dance. Tapi aku nggak mau jadi dancer atau semacamnya. Nah, dari hobi itu kalian bisa mencari seperti pekerjaan apa yang cocok dengan hobi tersebut, yang cocok sama diri kalian. Jadi, kalau kalian misal mau kuliah, mau lanjutin, itu kalian gak akan bingung jurusan apa yang akan kalian ambil. Nah, ini yang terakhir aku bahas ya. Di sini ada metode membagi waktu sesuai prioritas, mana yang penting dan mana yang mendesak. Jadi kalian bisa manage waktu dengan pacuan yang ada di buku ini. Mana yang lebih penting, mana yang mendesak, mana yang penting tapi nggak mendesak, dan lain sebagainya. Oke, menurut aku kelebihan dari buku ini yang aku suka adalah kertasnya warna-warni, jadi lucu menurut aku, beda dari yang lain. Padahal ini termasuk bukan buku anak-anak ya, karena ini dalamnya seperti motivasi hidup. Terus yang tadi mendesain hidup, jadi cocok untuk remaja atau yang kayak aku, yang awal kuliahan. Jadi ini cocok. Dan bagi kalian yang masih bingung passion kalian apa, atau kalian mau ambil jurusan apa, mau kerja jadi apa, ini bisa banget kalian baca dan kalian isi template-nya. Kalau untuk kekurangannya sendiri, menurut aku ada beberapa yang harus diisi, tapi aku masih kayak belum paham ngisinya itu harusnya bagaimana. Kayak contoh, A few moments later. nah contohnya kayak gini, yang ini harusnya diisi, tapi aku bingung isinya gimana. Paling itu aja sih kelemahan dari aku. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan semoga kita ketemu di next video. Bye-bye.